Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817051074 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai sistem pencatatan meter air dengan teknologi character recognition berbasis mobile. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pencatatan meter membutuhkan keakuratan yang tinggi. Karena itu, sistem harus dibangun dan dikelola secara profesional agar pelanggan dapat terlayani dengan baik dan tidak merugikan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pencatatan meter air secara otomatis dengan menggunakan teknologi yang disebut optical character recognition. Petugas tidak hanya diharuskan menginput data penggunaan air pelanggan, namun juga diwajibkan melampirkan foto aktual dari meter air tersebut, sehingga hasil pembacaannya lebih akurat, dapat menjangkau area yang luas dan tempat yang sulit. Melalui alat tersebut, petugas dapat mengetahui konsumsi dan debit air setiap pelanggan meski tidak datang ke lokasi. Melalui teknologi tersebut, data pemakaian air dari setiap pelanggan dapat ditampilkan secara informatif dan real time. Yang kedua yaitu tujuan. Pertama, meningkatkan efisiensi waktu untuk pencatatan dan pemeriksaan meteran air yang dilakukan oleh petugas. Kemudian meningkatkan pelayanan yang dilakukan petugas agar konsumen merasa puas. Kemudian yaitu manfaat. Yang pertama yaitu mempermudah petugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, mempermudah petugas lapangan yang melakukan pencatatan pada tiap rumah. Yang terakhir yaitu mempercepat proses pemeriksaan meter air oleh unit induk apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yaitu pengajuan solusi alternatif. Yaitu dengan membuat sebuah aplikasi pencatatan meter air dengan teknologi character recognition yang dapat mempermudah petugas pencatatan meter air pada semua wilayah perumahan Nusantara Permai untuk menyampaikan informasi atau data yang diperoleh di lapangan secara cepat, tepat, dan akurat. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan atau sasaran. Yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Semakin banyak data dan kompleksnya aktivitas pengolahan data dalam suatu organisasi, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil, maka metode pengolahan data yang tepat sangat dibutuhkan. Kemudian penelitian terdahulu. Yang pertama ada sistem pencatatan meter air berbasis smartphone Android di PDAM Bone Bolango. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan sistem pencatatan meter air berbasis smartphone Android dapat berjalan dengan baik. Sistem ini memiliki fitur utama seperti scan QR code pada menu pencarian serta adanya pemberian informasi berupa SMS. Adapun sistem pencatatan meter air yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis Android dan aplikasi web. Kemudian ada rancangan bangun aplikasi pembacaan meter air secara real time dan tersinkronisasi berbasis Android. Studi kasus perusahaan daerah air minum Tirta Janebarang, Kabupaten Goa. Hasil dari penelitiannya adalah merancang sebuah aplikasi pembacaan meter air dengan teknik pemrosesan citra digital yang dapat mempermudah petugas pencatatan meter air pada semua wilayah PDAM Tirta Janebarang, Kabupaten Goa untuk menyampaikan informasi atau data yang diperoleh di lapangan. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian ini dilakukan di PDAM Perumahan Nusantara Permai, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Kemudian alat pendukung. Yang pertama yaitu perangkat keras, yaitu satu unit laptop HP EliteBook 2170p dengan spesifikasi prosesor i5 Core i5 generasi 3 dan juga satu unit smartphone Redmi Note 9 Pro dengan spesifikasi RAM 6GB. Kemudian untuk perangkat lunaknya itu digunakan sistem operasi MX Linux dengan arsitektur 64 bit, kemudian WPS Office sebagai pengolah data, kemudian Google Chrome sebagai browser, dan Visual Studio Code sebagai text editor. Kemudian metode perancangan sistem. Dalam penelitian ini, metode perancangan sistem yang akan digunakan yaitu metode waterfall.
Secara garis besar, metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama analisis, kemudian desain, kemudian kode dan testing, kemudian penerapan, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pengujian. Pengujian sistem sering diasosiasikan sebagai pencarian bug atau pencarian bug. Ketidaksempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun pengujian sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah black box testing, yaitu pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Kemudian sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan library research yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur, dan sumber bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian metode pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan dan didapatkan suatu hasil rancangan dan data-data atau informasi yang nantinya akan menjadi penunjang dalam perancangan suatu sistem. Kemudian studi literatur. Studi literatur adalah cara mengumpulkan data literatur, jurnal, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.